Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, ada sebuah berita yang mungkin kita bisa lihat analisa hukum Islamnya ya. Ada seorang selebgram, Melisa Zara ya, yang ternyata punya suami dan suaminya adalah gay ya. Yang ini kemudian kita lihat bagaimana dalam Islam ya melihat fenomena ini ya. Ada seorang gay yang menikahi seorang istri yang kemudian setelah berjalannya pernikahan ketahuan ada chat mesra dengan cowok lain, dan bahkan di sini di media online dikatakan check-in bareng pria ya, pernah ketahuan di hotel gitu ya. Nah, ini yang kemudian terjadi KDRT, dan Melisa Zara ini melaporkan ya itu kepada polisi gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya ada di media online berita seperti ini, kita akan melihat ya ini ternyata sudah pernah dijadikan advice fatwa hukum daripada almarhum Kiai Haji Sahal Mahfud ya, dalam kitab beliau, yang mana ada seseorang yang bertanya, saya ini punya kecenderungan homoseksual, terus bagaimana? Nah, dijelaskan oleh almarhum Kiai Haji Sahal Mahfud ya, hukumnya dulu. Hukumnya gay, homoseksual itu ada dari 4 madhab ya. Tapi kemudian ada 3 pendapat dari ijtihad para imam 4 madhab ini. Yang pendapat pertama, sanksinya adalah berupa dibunuh baik pelaku maupun yang objeknya ya gitu ya. Subjek dan objeknya ya. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Yang kedua yaitu pendapat yang kedua dari Madzhab Syafi'i yang mengatakan bahwa perbuatan itu hukumnya sanksinya sama dengan perbuatan hukumnya zina ya. Itu ya, dianggap sebagai orang yang berzina. Yang ketiga ini pendapat Hanafiyah ya, yang mengatakan bahwa itu cukup ditakzir saja, diberi peringatan sampai jerah. Ya. Nah, kita tahu semua bahwa ini adalah perbuatan yang tidak baik. Maka Ki Haji Sahal Mahfud memberikan advice fatwanya ketika ada yang bertanya seperti ini, ayo dekatkan diri dengan Allah ya, dari diri sendiri untuk berubah. Tapi kalau memang biasanya dari diri sendiri itu susah untuk berubah, maka butuh orang lain, butuh lingkungan ya yang bisa mensupport untuk berubah. Beliau bahkan ya memberi nasihat untuk orang yang curhat kepada beliau, bertanya tentang hukum Islamnya, yaitu orang yang gay ini tadi tanya kepada beliau, maka beliau memberikan nasihat, memberikan fatwa agar orang yang gay laki-laki ini ya menikah dengan perempuan normal agar penyaluran hasrat seksualnya itu bisa terpenuhi ya, kata beliau. Dan pilihlah lingkungan circle yang kemudian taat pada norma agama dan norma-norma keislaman. Beliau secara gamblang mengatakan seperti itu. Ini kalau kita lihat di situs NU Online ada ya, ini judulnya Kiai Haji MA Sahal Mahfud, dialog dengan Kiai Sahal Mahfud, solusi problematika umat 2003, Surabaya, penerbit Ampel Suci dan LTN NU Jawa Timur, halaman 302-307. Nah, ini harus dipahami ya dengan baik para pemirsa. Bukan kemudian ini melegalkan kamuflasenya orang-orang gay ya agar tidak dimusuhi di masyarakat dan segala macam, itu dengan cara kamuflasenya menikah ya. Bukan dengan seperti itu. Ini sarannya beliau bukan seperti itu. Maksudnya ini ada orang gay yang pengen tobat. Gimana caranya? Beliau menyarankan untuk menikah. Jadi memang ada ingin berbaik, berubah menjadi lebih baik gitu ya. Maka beliau menyarankan menikah ya. Tapi dijelaskan hukum-hukum di awalnya memang ini tidak boleh, haram dan segala macam. Oke ya. Beda kasusnya kalau kemudian orang yang kamuflase. Nah, kita tidak bisa menghukumi apakah suami daripada selebgram ini ya, Melisa Zara ini, apakah memang hanya kamuflase atau dia memang betulan berubah. Karena kalau dari pengakuan istrinya ya, bahwa dia tidak tahu awalnya ya, baru tahu setelah 2 bulan menikah. Itu ada chat mesra dengan cowok lain ya, yang itu
beliau katakan ya itu menjadi berkali-kali, bukan hanya sekali. Nah, itulah yang kemudian terjadi dan para pemirsa, apa yang terjadi, bahkan dalam satu mobil suaminya itu ngechat mesra dengan si supirnya itu, ya, yang sedang bawa mobil itu dalam satu mobil gitu ya, isi ada 5 orang dewasa atau anak kecil, ya. Terus istrinya langsung konfirmasi, loh kalian tuh maksudnya apa? Kok chat-chatan mesra sama suami saya gitu, ya. Kemudian tidak ada jawaban yang bikin melegakan hati, malah justru mendapat KDRT dan kemudian si istri melaporkan peristiwa KDRT ini ke polisi gitu ya. Nah, ini maka kalau kita lihat ya, ketika sudah ada KDRT maka itu membahayakan jiwa si istri, maka si istri boleh untuk menggugat cerai kepada pengadilan agama ya, dengan dalih ya ini adalah mengancam ya jiwa gitu ya, karena sudah tidak apa namanya aman lagi berada di suaminya, ini boleh. Jadi nanti biar pengadilan agama yang kemudian memutuskan ya apakah memang bisa seperti itu ya. Tapi intinya adalah bahwa kita ingin dalam kehidupan keluarga itu yang baik, kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi kalau kemudian pasangan itu tidak menjadi baik, malah justru apa namanya berbuat sesuatu yang dilarang agama ya, itu maka pilihan ya, apalagi sudah melakukan KDRT kepada si istri, maka istri punya pilihan ya, apakah meneruskan atau tidak. Nah, kalau dia menggugat ya, maka itu akan apa namanya diputuskan oleh pengadilan agama bagaimana termasuk seluruhnya apa yang harus diurus, dan itu menjadi kewajiban daripada pengadilan agama. Tapi intinya para pemirsa ya, kita tidak bisa menyalahkan siapa. Mungkin dari sisi yang suami ingin bertobat, dia kemudian menikah, tapi kemudian kumat lagi ya. Tapi ada inti baiknya di situ, dia ingin bertobat gitu ya. Dengan menikah siapa tahu sembuh gitu ya. Tapi kemudian kumat lagi. Tapi kita tidak boleh menjudge bahwa ini adalah kamuflase dari si suami, itu juga tidak boleh ya. Karena kita tidak tahu isi hati seseorang. Tapi intinya ya si istri juga tidak bisa disalahkan karena dia tidak tahu, tahunya 2 bulan setelah menikah ya. Nah, ini yang menjadi persoalan-persoalan yang kompleks dalam kehidupan era modern, terutama dalam permasalahan pernikahan ya. Kalau kemudian beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada perselingkuhan melalui aplikasi yang tidak kita duga-duga sebelumnya, ada juga macam-macam deretan-deretan artis seperti itu ya. Nah, ini terjadi perselingkuhan tapi suaminya disinyalir gay gitu ya, yang itu yang membuat bagaimana istri ya sebenarnya sebelum menikah lebih baik ya mengetahui asal usul ya. Jadi cewek juga harus lebih apa ya, kita tidak bisa menyalahkan, tapi ini advice yang bisa kita ambil ya, hikmah seorang calon istri harus tahu betul bagaimana suaminya dari sisi keluarga, kehidupannya, juga harus pintar-pintar dalam artian mengerti, oh tanda-tanda laki-laki gay itu seperti ini, dia juga harus belajar psikologi ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang demikian gitu ya, bukan menakut-nakuti tidak, tapi intinya ya kita ikhtiarkan ya, dengan ikhtiar macam-macam, berdoa ya, melihat bagaimana perilaku calon dari suami, keluarganya bagaimana, bukan hanya tentang layaknya dia bekerja, pekerjaannya gitu ya, tapi juga dari berbagai macam aspek. Dan mudah-mudahan ikhtiar kita, ya kita sudah berikhtiar gitu, ternyata kalau kedepannya seperti itu ya, insya Allah Islam akan tetap memberikan solusi bagaimana, dan ini adalah pelajaran hidup yang baik bisa kita ambil dari sisi manapun kalau kita berhusnuzon kepada Allah. Ya, ini cobaannya setiap orang beda-beda, dan kita doakan mudah-mudahan semuanya bisa mengambil hikmah dari sini, dan tentu saja bisa menjadi lebih baik ke depannya ya. Terima kasih para pemirsa. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.